Anak sulung itu nggak boleh nikah sama teman sekantor. Bungsu itu dia sudah punya kakak-kakaknya. Jadi dia itu cenderung mencontoh. Kenapa Kang Alfa? Apa pengaruhnya dari pasangan, kita mencari pasangan tuh dari urutan kelahiran ini? Kalau sulung sama anak tengah gimana Kang Afif? Nah, kita bisa ngelihat kecocokan kita dan pasangan dengan menganalisis tulisan tangannya. Urutan kelahiran tuh ngaruh ya Kang Afif dari kepribadian, bahkan nanti sampai juga jadi apa ya, berpasangan juga gitu Kang Afif. Anak sulung kan secara umum terbentuknya mimpin, ya kan gitu, mengarahkan, mengatur. Nah, dua-duanya ketemu. Halo teman-teman semua, kembali lagi di Grafocast bersama saya Denia dan Afif. Oke, nah hari ini kita akan bahas nih, pasti seru banget nih Kang Afif. Tentang urutan kelahiran bersama pasangan. Bersama pasangan. Nah, ini pasti seru banget nih Kang Afif, karena ini banyak banget yang ditanyain nih Kang Afif nih. Betul banget. Dan aku juga sempat pernah dengar gitu ya, mitos-mitos gitu Kang Afif ya, kayak bener nggak sih kalau misalkan anak sulung nggak boleh sama anak bungsu? Masa sih? Yang aku pernah dengar adalah kayak gini, anak sulung itu nggak boleh nikah sama teman sekantor. Hah? Kenapa Kang Afif? Bolehnya cuma sama satu orang aja, jangan sama teman sekantor. Banyak Iya kan? dong. Nah, itu nggak boleh. Kalau itu kebanyakan ya. Banyak kan gitu. Nah itu tuh kan banyak banget nih Kang Afif. Terus juga kayak ada pertanyaan kayak anak sulung nggak boleh lagi sama anak sulung katanya, karena nanti takutnya berantem tiap hari kayak gitu. Yes, nah ini nanti kita akan bahas ya Kang Afif ya. Yes, betul banget. Nah tadi sebelum kita bahas nanti sebenarnya anak sulung sama anak sulung bener nggak sih kayak nggak boleh gitu, anak sulung sama anak bungsu nggak boleh, boleh nggak sih gitu ya untuk menjadi pasangan gitu. Nah tapi memang mau nanya dulu nih ke Kang Afif, memang urutan kelahiran tuh ngaruh ya Kang Afif dari kepribadian, bahkan nanti sampai juga jadi apa ya, berpasangan juga gitu Kang Afif? Iya, jadi ada seorang psikolog ya, namanya tuh Alfred Adler. Nah, dia itu melakukan penelitian tentang urutan kelahiran dengan karakter secara umumnya. Nah, jadi ini menarik nih. Kurang lebih gambarannya itu lah kayak gini. Anak pertama itu, jadi gini, kan ketika anak-anak itu lahir, kemudian anak itu berkembang, anak itu kan butuh interaksi dengan lingkungan. Yes. Begitu juga sebaliknya, orang tua juga perlu melakukan interaksi dengan anaknya. Nah, cuman ternyata ada keunikan. Jadi ketika anak pertama, dinamika yang terjadi itu kayak gini. Bayangin orang tua yang baru punya anak, happy nggak? Pasti senang banget. Senang banget kan? Iya. Udah gitu, kalau misalnya Mbak Denia pernah ngeliat nih orang-orang luar sana, ya rata-rata anak pertama tuh orang tua tuh persiapannya paling matang. Yes, bener Bu. Nyiapin, wah perlengkapannya, botolnya, apa dan sebagainya. Bahkan sampai ke buku diary-nya disiapin dan sebagainya, kan gitu. Setiap ini tuh diiniin. Dijaga, terus diperhatiin dan sebagainya. Langkahnya terus ya gitu, dicatat apa dan sebagainya. Itu yang pertama tuh ya. Nah, nanti ada juga lainnya ya gitu lainnya. Kemudian udah gitu punya anak kedua. Wah, punya anak kedua udah mulai berkurang tuh ya. Kehati-hatiannya udah mulai berkurang. Karena kayak yang ngerasa udah pernah melewati gitu, udah lebih biasa gitu. Oh, ternyata nggak apa-apa jatuh dikit. Kalau anak pertama tuh yang khawatir banget gitu, gitu. Ini kedua, nggak apa-apa. Dulu juga pernah. Ini aman-aman aja kok gitu, seperti itu. Kebayang nanti kalau udah anak ketiga bungsu, ya kan gitu, atau anak keempat, kelima dan sebagainya, itu biasanya perlakuan orang tuanya berbeda karena udah kebiasaan. Dan anaknya pun nanti, berarti kan ada anak tengah, ada anak bungsu, itu kan melewati banyak atasan-atasannya tuh, ya. Yang kakaknya juga dia punya banyak bawahan dan sebagainya gitu. Nah itu tuh mempengaruhi
perkembangan karakternya si masing-masing anak ini, gitu kata Adlernya. Oh, oke. Berarti kayak misalkan kayak anak sulung gitu, karena dia terbiasa ada adik gitu yang kayak terus kadang-kadang suka dikasih kepercayaan sama orang tuanya, jaga adiknya ya kayak gini-gini, terus mungkin dia juga kebentuk kayak jiwa-jiwa kepemimpinan gitu, Kang Afif. Iya, betul. Oh, betul. oke. Sebenarnya untuk ngelihat urutan kelahiran tuh manfaatnya tuh buat apa aja sih, Kang Afif? Iya, jadi biasanya nih kalau di psikologi ya, di konsultasi itu kan kandidat tuh menulis dulu lembar riwayat hidup. Lembar riwayat hidup itu dari namanya, alamatnya, tanggal lahirnya, ya usianya berapa, kemudian urutan keluarganya dan sebagainya. Nah, karena dari masing-masing tanda itu tuh kita bisa membuat hipotesis awal dulu. Gitu. Oh, ini umurnya masih muda, oh berarti gambaran kepribadiannya seperti apa. Oh, ini udah matang, udah dewasa misalnya, atau seperti apa gitu. Nah, termasuk juga tadi urutan kelahiran. Nah, kalau digambarkan secara singkat dulu poin-poinnya, karakter anak pertama tuh biasanya dia tadi ada indikasi ke arah leadership-nya, mimpinnya, mengarahkan, karena terbiasa mengarahkan adik-adiknya. Dan juga orang tuanya biasanya betul yang barusan Mbak Dania sampaikan. Jadi minta tolong ke anak yang pertama untuk yuk bimbing adiknya, yuk bantuin adiknya gitu, disuapin, bantuin apa gitu. Jadi terbiasa jiwa kepemimpinannya tuh terlatih dan lingkungan juga memadai. Itu yang pertama. Anak, nah kita loncat dulu ke anak bungsu nih. Kita anggap aja dulu 3 bersaudara ya. Jadi sulung, tengah, sama bungsu. Bungsu itu dia sudah punya kakak-kakaknya. Jadi dia itu cenderung mencontoh. Mencontoh dan sudah menjadi iklim kebiasaan diarahkan sama kakaknya. Kan tadi orang tua minta tolong kakaknya tuh. Jadi dia udah terbiasa, nih bantuin ini, bantuin ini. Dan terkadang orang tua juga suka bilang gini, tuh lihat dong kakak, tuh belajar sama kakak, ini sama kakak. Jadi secara tidak langsung membentuk bungsu ini biasanya ngikutin, follower. Gitu, follower. Nah, satu lagi yang tengah. Tengah itu dia kan unik nih posisinya. Dia menjadi adik juga dia menjadi kakak. Jadi kakak, gitu. Makanya tengah ini nanti ada plus ada minusnya nih, ya gitu. Plusnya apa? Dia tuh suka disebut tipe yang supel, gitu. Jadi dia bisa menempatkan dirinya tuh supel, gitu. Makanya karena bisa ke yang lebih atas dan yang ke adik, gitu ya. Betul. Dia mengarahkan, bisa terbiasa terlatih, menerima arahan juga bisa, gitu. Nah, makanya kalau ibaratnya kalau di perusahaan, ya perusahaan, anak pertama jadi pemimpinnya, anak tengah itu jadi humasnya, untuk sana kesini dan sebagainya, marketing dan sebagainya. Anak bungsu itu jadi kayak admin, gitu, kayak menjaga si perusahaan itu berjalan dengan semestinya, gitu. Nah, itu cocok gitu. Gitu. Ini gambaran umum ya, gambaran umum. Gitu. Oh, jadi kenapa juga pada akhirnya ketika misalkan rekruter tuh dilihat juga ya urutan kelahirannya gitu ya, karena untuk melihat gambarannya nanti ke depan itu kayak gimana gitu. Oh, ini ada catatan lagi. Tapi ini kalau kata teori ya, berlakunya itu kalau jaraknya tidak lebih dari 5 atau 8 tahun. Contohnya gini, kalau anak pertamanya udah 15 tahun, udah gitu baru muncul anak kedua, nah itu teori itu nggak berlaku. Gitu ya. Nah, jadi berlakunya itulah 5 sampai maksimal 8 tahun, kurang lebih 5 tahun, karena di periode itulah masih dekat, masih akrab, gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga termasuk kayak nanti banyak ya faktor yang lainnya, kayak misalnya pola asuh, atau misalnya gini, dia anak pertama tapi diasuh sama kakek neneknya, jadi kayak sendiri, itu juga beda tuh. Gitu, jadi kayak tunggal. Kayak anak tunggal gitu ya. Ya kalau misalkan anak tunggal gimana, Kang Afif? Nah, bagus nih. Tadi kan ada 3. Sekarang muncul lagi anak tunggal. Anak tunggal itu dia karakteristiknya unik. Jadi anak tunggal itu kan dia tidak perlu saingan sama adik-adiknya atau kakaknya untuk dapetin perhatian dari orang tua. Ya. Jadi dia dapat full dari situ. Nah, anak tunggal ini ya kalau kata ada juga namanya itu theory of personality dari Dr. Selman, itu dia menyebutkan anak tunggal ini cukup unik. Gitu. Jadi dia bisa memerankan sebagai anak pertama, tengah atau bungsu, atau tunggalnya itu sendiri. Nah, tunggal itu seperti apa? Tunggal itu gini. Jadi tunggal itu dia secara kebutuhan psikologis umumnya, ini kita bicara umumnya, dia terpenuhi karena orang tua kan tadi yang nggak perlu, dia nggak perlu saingan sama adiknya, dia dapat itu. Di satu sisi dia bisa jadi mandiri, bisa jadi dia inisiatif, kreatif, karena dia main sendiri, harus bisa menghidupi sendiri, gitu kan, gitu.
creativity apa dan sebagainya. Tapi di sisi lain, dia juga riskan untuk bersosialisasi. Kenapa Kang Afif? Karena sendiri. Oh, Jadi bahkan kalau iya, ada iya. mainan, ada apa itu udah kayak orang tuanya bikin makanan gitu. Ya udah memang buat buat diri dia sendiri gitu. Iya, iya, iya. Nah, oleh karena itu tadi pola asuh tuh berpengaruh. Oh, Ketika oke. ini anaknya sendiri diikutin sekolah misalnya ya atau playgroup atau apa itu yang menjalin sosial atau misalnya yuk sering-sering ketemu saudara-saudara yang lain, maka itu akan terbentuk nanti jiwa sosialnya gitu. Oh, oke. Nah, selain rekruter ada lagi nggak Kang Afif? Ada, biasanya itu dipakai kalau rekruter kan berarti tadi ya kayak misalnya untuk posisi apa Posisi nih, gitu untuk manajer, kan. pimpinan, kalau bisa anak pertama. Meskipun yang lain juga memungkinkan ya, memungkinkan, tapi biasanya ini lebih bakatnya lebih kelihatan. Selain itu juga yang nggak kalah penting itu adalah untuk pasangan. Nah, pasangan nih. Apa hubungannya nih, Kang nih. Afif dengan pasangan? Psikologi pasangan. Ya, Oke. mengenal pasangan dan bangun hubungan harmonis. Ini penting banget. Salah satunya adalah dari urutan kelahiran. Kenapa Kang Afif? Apa pengaruhnya dari pasangan, kita mencari pasangan tuh dari urutan kelahirannya juga? Iya, jadi kalau ini menarik. Mm-mm. Mau dari teori bisa, mau dari pengalaman dulu waktu praktek bisa. Dulu kan psikologi kan gitu, jadi Oh, misalnya suka oke. praktek gitu. Oke. Jadi coba bayangin deh, ketika ada dua orang sama-sama anak sulung. Oke. Anak sulung kan secara umum terbentuknya mimpin, ya kan gitu, mengarahkan, mengatur. Nah, dua-duanya ketemu. Iya. Nah, berarti kemungkinan ada potensi konflik nggak tuh? Bisa jadi. Bisa jadi ya gitu. Iya. Kalau tidak difahami tentang persamaan tersebut, Mm-mm. maka ada kemungkinan potensi konflik. Sama-sama ingin ngatur. Oke. Mungkin kalau lagi pacaran, lagi belum nikah sih kayaknya seru-seruan. Gitu. Kamu bisa ya. Gitu. Tapi kalau udah nikah kan beda. Ya kan gitu, banyak yang sesuatu yang belum kebayang sama yang belum nikah gitu. Ya ternyata Iya sih, wah, harus ngatur rumah tangga, harus ngatur anak, harus ngatur ini, keuangan dan sebagainya. Nah, oleh karena itu apa yang perlu diantisipasi adalah perbanyak bagi tugas, memperjelas. Oke, Mah gitu. Mama bagian apa nih? Oke, uang-uang atur ya gitu. Pokoknya percaya gitu 100% sok sama Mah gitu. Nanti bagian ini sama Papa ya gitu. Oke gitu. Nanti kalau udah diskusiin gitu. Nah, itu salah satu contoh bagi tugas. Jadi dikasih wewenang untuk punya kuasa jadi untuk punya zonanya masing-masing zona gitu ya. gitu. Oh, oke. Koordinasi gitu. Apalagi misalnya Kalau tadi yang anak sulung sama anak bungsu, Kang Afif. anak sulung sama anak bungsu itu bisa dibilang kombinasi yang paling klop. Paling klop. Kenapa? Gitu. Karena anak sulung kan tadi mimpin, mengarahkan. Anak bungsu itu secara umum tipenya itu adalah tipe yang tadi yang follower, ngikutin. Oh iya, Gitu. jadi minim lah ya untuk konfliknya gitu ya. Betul. Karena yang satu ya udah dia yang mimpin, yang satu juga ya oke, followers aja gitu ya. Betul. Nah, tapi ada catatannya. Kalau tidak difahami perbedaan tersebut, nah ini makanya kenapa perlunya fahamnya gitu, plus minusnya itu. Nah, kadang-kadang yang sulung atau yang mimpin ini suka menganggap ke yang bungsunya ini, kamu gitu aja kok nggak bisa sih bikin keputusan, gitu, kamu kok lembek banget sih, gitu, jangan sampai seperti itu. Gitu. Nah, sama yang bungsu juga jangan sampai jadinya tidak paham perbedaan ini, menganggap ini tuh harus seperti dia dan sebagainya. Oh, gitu. I see. Oke. Ada lagi satu lagi. Apa itu? Terkadang suka ada juga yang terkesan tabu. Contoh misalnya gini, gimana kalau anak pertamanya yang sulungnya itu yang perempuan? Nah iya itu banyak pertanyaan anak sulung perempuan laki-laki. Gitu gimana Kang Afif? Ya kan gitu. Nah kalau seperti itu gimana? Sebenarnya kalau kami di psikologi itu kan melihat kesehatan, ya kesehatan psikologis, kesehatan hubungan dan sebagainya. Jadi selama itu dua-duanya tidak apa-apa, ya nggak apa-apa. Iya kan, karena no problem gitu kan gitu. Tanya cowoknya gimana gitu, nyaman nggak gitu, ini nggak. Kalau kata cowoknya, ya nggak apa-apa, karena saya memang seperti ini, saya malah lebih merasa hidup dengan ketika istri saya itu misalnya, oke ya, ini gini, it's okay, no problem, ya sudah nggak apa-apa. Iya. Jadi, kan tergantung juga ya, maksudnya tergantung dari merekanya, dealnya mereka gitu ya. Oke. Yang nggak boleh itu kalau misalnya udah melanggar agama, kayak misalnya ya udah mah, jadi mama yang mimpin imam ya, sholat ya, saya jadi imam. Nah itu kan itu baru. Itu kayaknya di luar ini ya, di luar nurul ya. Gitu. Oke. Nah terus kalau misalkan kalau sulung sama anak tengah gimana Kang Afif? Nah, sulung sama anak tengah itu juga sama. Jadi kalau misalnya udah melanggar agama, kayak misalnya ya udah mah, jadi mama yang mimpin imam ya, sholat ya, saya jadi imam. Nah itu kan itu baru. Itu kayaknya di luar ini ya, di luar nurul ya.
sulung sama tengah. Jadi gini, tengah dulu ya. Tengah itu yang tadi dulu, bungsu sama bungsu dulu. Oh iya, kalau bungsu sama bungsu gimana tuh? Gitu, bungsu. Padahal dia mereka yang dua-duanya followers terus bersatu, gimana tuh Kang Afif? Betul. Nah, jadi di satu sisi kan bungsu itu salah satu khas umumnya adalah dependent, bergantung. Oh iya. Sehingga ini bergantung, di satu sisi kelihatannya bagus. Saling menggantungkan. Ya kan gitu. Jadi mau kalau nggak ada dia gimana gitu. Dia saling menggantungkan gitu. Nah, cuman berarti yang perlu diantisipasi apa? Yaitu adalah harus dilatih dan harus diantisipasi kesiapan kalau ada perubahan-perubahan dadakan. Gitu. Ada perubahan apa, ada sesuatu yang nggak terduga atau apa. Nah, itu tuh bagaimana mereka ini saling berkolaborasi untuk apa yang harus kita lakukan. Gitu. Jadi itu, iya. Karena nggak mudah untuk mengambil keputusan juga gitu ya. Betul. Jadi kayak harus dilatih gitu ya Kang Afif ya. Dan juga ini bungsu sama bungsu nanti perlu juga digali keunggulan masing-masing apa. Misal contohnya gini, ternyata istrinya bungsu nih, tapi dia bagus banget dalam hitung-hitungan misal gitu. Ya udah mah pokoknya untuk keputusan keuangan mah saya percaya sama mah 100%. Nah, misalnya gitu. Ya. Ini meskipun dependen ya suaminya misalnya, tapi dia bagus di bidang apa. Ya sudah. Gitu. Jadi dependensi sesuai dengan kekuatan masing-masing. Oke. Berarti sama kayak tadi anak sulung dan anak sulung gitu ya. Kita mau lihat. Jadi nanti ada pembagian zona-zonanya juga gitu ya Kang Afif ya. Oke. Terus apa nih? Sulung yang tengah dulu, yang tengah belum barusan. Yang tengah. Sulung dan tengah. Oke. Nah, sekarang sulung dan tengah. Berarti kita harus tahu dulu nih tengah. Tengah itu bahkan ada psikolog yang nulis di bukunya, saya lupa tuh, kalau salah yang personality theories itu menunjukkan ada sindrom anak tengah. Sindrom anak tengah tuh jadi unik. Jadi anak tengah kan tadi bagus ya. Anak tengah tuh dia supel. Oh iya. Supel kan gitu. Jadi bisa ke sana, bisa ke sini dan sebagainya. Tapi di sisi lain, anak tengah ini terkadang ketika lagi periode perkembangan itu kadang-kadang suka nggak kelihatan sama orang tuanya. Jadi orang tua ngelihat ke anak pertama sama si bungsu. Oh ya ampun, gitu, kasihan banget. Tuh kayak keskip, kayak keskip gitu. Nah seperti itu, dia padahal kan perantara kan gitu keskip. Nah sehingga kadang-kadang dia tuh ingin tampil, ya ingin, ayo perhatikan saya, ayo ini gitu. Nah dengan perilaku-perilaku yang unik, yang kadang suka isengin adiknya atau kakaknya supaya kelihatan perhatian tampil, gitu ya. Perhatian, gitu. Sehingga anak tengah ini kadang-kadang dia kadang juga suka terkenal rebel. Nah gitu, jadi memberontak ya, untuk kelihatan tadi itu. Nah sekarang baru nih kita kaitkan kalau anak tengah sama anak tengah. Nah ketika anak tengah sama anak tengah, lihat dulu anak tengahnya ini tipe yang apa? Tipe yang tadi supelnya atau tipe yang ingin mendapat perhatiannya, ya, atau yang rebelnya gitu. Nah itu. Kalau misalnya tipe yang supel ketemu yang supel, ya sudah bakal rame. Gitu. Iya. Cuman biasanya kalau misalnya tipe yang supel sama yang supel, berarti nanti kan bisa jadi anggap aja orangnya tuh senang ketemu orang, ya rame dan sebagainya. Di sisi lain harus memperhatikan apa nanti yang kayak misalnya administrasi, misalnya data keuangan, data barang, data apa dan sebagainya itu harus diantisipasi. Karena kalau nggak tipenya tipe-tipe sama yang yaudah deh gimana nanti deh gitu, yuk kita supel gitu. Kalau anak tengah kayak gitu ya Kang Afif ya. I see. Berarti yang harus dilatih itu apa yang harus dilatih kalau anak tengah? Nah tadi itu kan kalau supel sama supel ya. Sekarang berarti yang harus dilatih apa? Yang dilatih adalah administratif, pokoknya yang berhubungan sama data, sama keaturan ya, sama agenda dan sebagainya. Tapi kalau anak tengahnya tipe yang rebel ya, dengan yang rebel ya berarti ya susah juga ya kan gitu. Jadi berantem nantinya. Oke. Gitu. Anak tengah yang butuh perhatian sama yang butuh perhatian nanti ya gimana tuh ingin itu. Jadi tengah tuh rada unik di situ. Berarti nah tadi sulung udah, bungsu udah, tengah udah. Kalau anak tunggal sama anak tunggal gimana Kang Afif? Oke. Nah, anak tunggal. Tunggal itu kan tadi tunggal tuh bisa dia menggambarkan tunggalnya, bisa juga dia tadi menggambarkan seperti sulung, tengah atau bungsu. Nah, kalau mau sama tunggal ya, maka harus dilihat tunggalnya ini dia tipenya apa. Sama kayak tadi. Kalau ternyata tunggalnya adalah tunggal yang tipe sulung dengan tunggal yang tipe sulung ya berarti kayak tadi. Ada potensi konflik, ada potensi apa. Jadi kalau tunggal itu harus digali lagi dia tipenya seperti apa. Nah berarti mau tahu caranya nggak? Mau tahu dong. Nah ini pakai ini. Nah di buku ini ada di psikologi pasangan, ya, ada panduannya bagaimana mengenal pasangan dengan lebih baik lagi. Ada tesnya. Nanti bisa dites tuh.
cowoknya dites, ceweknya dites, nanti seperti apa? Oh, oke. Berarti sebenarnya apa ya? Biar kita saling memahaminya juga, harus tahu misalkan si kepribadian pasangan kita itu kayak gimana gitu kan, Yes, kan sulung betul kayak gimana banget. dan yang lain kayak gimana. Betul banget. Oke. Nah, terus ada apa lagi nih Kang Afif di sini? Jadi di sini tuh ada menggambarkan perbedaan pria dan wanita. Kemudian ada bahasa cinta. Ya, Oh, jadi love language-nya love language itu juga itu penting itu banget penting tuh, banget ya Kang penting, Afif ya. betul. Hubungan antar kelahiran yang barusan dibahas ya. Kemudian termasuk kecocokannya. Kemudian ada juga nih tes pasangan, ada banyak ya, ada seberapa jauh kamu mengenal pasanganmu. Wow. Jangan sampai nggak kenal tuh pasangan. Seberapa sehat hubungan kamu dan pasangan. Iya. Bagaimana tipe komunikasi kamu dan pasangan. Oh, itu harus ada beda-beda juga ya Kang Afif ya, komunikasi itu. Betul. Bagaimana tipe model cinta kamu ke pasangan, seberapa candunya kamu dan dia, psikogeometrik ya. Jadi psikogeometrik itu dari tes ya. Jadi bentuk yang dipilih apakah bujur sangkar, persegi panjang, lingkaran, segitiga dan sebagainya. Dan kemudian yang nggak kalah penting yaitu adalah grafologi pasangan. Wah, gimana nih Kang Afif nih untuk ngelihat melalui grafologinya nih Kang Afif? Grafologi itu enak, jadi kita bisa ngelihat kecocokan kita dan pasangan dengan menganalisis tulisan tangannya. Contoh, misalnya gini, kalau misalnya kita ngelihat pasangan kita itu tulisannya diteken banget, sampai di kertasnya tuh sampai nembus ke halaman 23. Sementara kitanya tipis. Nah, berarti gimana tuh? Ada potensi konflik nggak tuh? Bisa jadi ya. Mungkin karena yang satu kayak banyak energinya, kayak banyak melakukan banyak aktivitas, yang satu kayak mudah letih gitu kan. Betul. Oke. Gitu. Nah, itu ada macam-macam tuh. Yang satu misalnya tulisannya kecil-kecil, yang satu besar-besar. Karakternya beda. Yang satu kalau nulis huruf I, titiknya lengkap, detail, teliti. Yang satu enggak. Nah, itu tuh kelihatan di sini dan terjawab di sini, termasuk antisipasinya. Apa yang harus dilakukan. Oke. Nah, Kang Afif, tapi kalau grafologi tuh ada perbedaan analisisnya nggak? Apa tuh? Kalau misalkan analisis pasangan gitu, misalkan ada orang yang mau dianalisis nih sebenarnya kita tuh cocok atau enggak gitu misalkan. Nah, ada perbedaan nggak untuk analisis grafologinya Kang Afif? Sebenarnya sama aja, sama seperti grafologi umumnya. Nah, cuman bedanya itu adalah kita perlu ada dua tulisan yang berarti ada cowoknya ada ceweknya, nanti dianalisis gitu. Oke. Maksudnya kalau misalkan dari seorang grafolognya apa pertimbangan-pertimbangan yang bisa dilihat ketika dia tuh cocok atau enggak gitu? Nah, biasanya gini, yang dilihat itu sebelum cocok atau enggaknya kan lihat gambaran kepribadiannya dulu. Lihat gambaran kepribadiannya, udah gitu baru nanti kita gabungkan dinamikanya. Jadi maksudnya gini, kalau misalnya dia tipenya tipe independen, mandiri, pasangan juga tipe mandiri. Nah, kita tuh tidak langsung bilang, oh ini cocok, ini nggak cocok, nggak. Tapi dengan karakter ini, dinamikanya, berarti kurang lebih nanti akan menjadi seperti apa, yang perlu diantisipasi apa, yang perlu dilakukan apa, yang perlu dihindari apa. Oh, oke. Gitu. Berarti Jadi sebenarnya gambaran itu. Gambarannya dan kebayangnya nanti kalau misalkan mereka bersama tuh antisipasinya apa, terus ininya apa gitu. Jadi bukan misalnya dia cocok atau enggak gitu ya. Betul. Oke, I see. Oke, nah berarti kalau misalkan mau tahu terus juga dapetin psikologi pasangan ini di mana Kang? Ada di grafologiindonesia.com/pasangan atau nanti linknya kita tulis di deskripsi ya. Betul. Oke. Wah, berarti Kang Afif ya ternyata nggak cuman ngelihat kepribadian dari segi kayak tulisan tangan dan yang lain ya untuk misalkan mengenali pasangan kita, tapi ternyata dari urutan kelahiran juga kita bisa ngelihat ya Kang Afif ya. Betul banget. Oke. Nah, ini teman-teman juga yang lagi nyari pasangan kira aja ya untuk misalkan jadi kebayang atau menjadi gambaran gitu, wah ternyata kayaknya kita misalkan tadi kayak sulung sama sulung, musuh sama musuh, atau misalkan tunggal sama tunggal kayak gimana, di sini bisa terjawab ya Kang Afif ya. Oke, thank you Kang Afif sama ilmunya, dapat insight banget, dan thank you juga teman-teman yang udah pada nonton sampai detik ini. Nah, nanti kalau misalkan teman-teman juga kalau misalkan mau belajar grafologi, kira aja dia mau ini ya nganalisis tulisan pasangannya ya Kang Afif ya. Itu banget. Bisa belajar di mana Kang Afif? Di grafologiindonesia.com/CHA. Oke, nah ditunggu ya teman-teman di kelas ya. Yes. Oke, thank you for watching. See you next video.